Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Teknoforensik kelas B. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang salah satu startup yang dimana di sini kami akan mengulik tentang regulasi dan fatwa yang digunakan dan juga bagaimana mereka menerapkannya. Kemudian kami akan menjelaskan keuntungan dan tantangan dalam kepatuhan terhadap regulasi syariah. Dan juga kami akan memberikan rekomendasi bagi startup lainnya, serta kami akan menjawab soal diskusi dari pertemuan kali ini. Baik, langsung saja. Jadi startup yang kami pilih di sini yaitu Amanah Fintech Syariah. Adapun profilnya, jadi Amanah ini adalah startup fintech syariah yang beroperasi dalam sektor peer-to-peer lending berbasis syariah. Jadi startup ini berfokus pada pembiayaan usaha mikro kecil atau UMK dan menengah atau UMKM melalui sistem penggalangan dana atau crowdfunding syariah. Adapun model layanannya yaitu menjadi perantara antara pemberi dana atau investor dengan penerima dana atau UMKM tanpa sistem bunga atau riba. Kemudian adapun legalitas, jadi Amanah Fintech ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK serta mengikuti Fatwa DSN MUI nomor 117/DSN-MUI-2/2018. Kemudian adapun tujuan Amanah Fintech ini, jadi tujuannya itu membantu UMKM untuk mendapatkan modal dengan skema yang sesuai syariah dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Kemudian untuk pada regulasi dan fatwa akan dijelaskan oleh Mutmainah Nurul Irsyad. Kepadanya saya persilakan. Baik, untuk mengenai regulasi dan juga fatwa, yang pertama kami akan membahas yaitu Peraturan OJK nomor 10/POJK titik nomor 5/2002 mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPBBTI. Yang pertama itu kepatuhan terhadap regulasi. Amanah menerapkan POJK nomor 10/POJK nomor 5/2002 yang mengatur layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, menggantikan POJK nomor 77/2016, yang mana regulasi ini mencakup legalitas, modal, pengawasan, dan juga tata kelola vintage peer-to-peer lending. Dan yang kedua itu perizinan dan juga pengawasan OJK. Amanah memiliki izin usaha resmi dari OJK dan diawasi langsung. Dan pengawasan tersebut itu meliputi baik dari modal minimum, struktur kepemilikan, serta perubahan direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Dan yang ketiga itu prinsip syariah dan fatwa DSN MUI. Operasional sesuai fatwa DSN MUI nomor 117/DSN-MUI-2/2018 tentang pembiayaan berbasis teknologi sesuai prinsip syariah, yang mana DPS juga mengawasi kesesuaian akad dan produk syariah tersebut. Dan yang keempat itu ketentuan modal dan pendanaan maksimal. Memenuhi modal yang disetorkan itu minimal 25 miliar saat pendiriannya, dan juga mengatur batas maksimal pendanaan sesuai regulasi untuk keamanan pengguna. Dan yang kelima, perjanjian dan akad elektronik, yaitu menggunakan perjanjian elektronik yang sah secara hukum sesuai POJK nomor 10/2012 dan hukum elektronik. Dan yang keenam, keanggotaan asosiasi vintage. Amanah adalah anggota dan termasuk anggota AVPI, yaitu wadah resmi OJK untuk vintage pendanaan bersama, yang mana AVPI ini mengatur pedoman perilaku dan juga tata kelola penyelenggaraan vintage sesuai regulasi. Dan selanjutnya itu adalah fatwa DSN MUI yang berlaku, yaitu fatwa DSN-MUI nomor 117/DSN-MUI-2/2018, yaitu yang pertama, penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi wajib mematuhi prinsip syariah dan menghindari riba, gharar, maisir, tadlis, zarar, darar, zulm, serta transaksi haram lainnya. Yang kedua, akad yang digunakan harus sesuai karakteristik layanan dan mengedepankan keseimbangan, keadilan, dan juga kewajaran. Yang ketiga, penyelenggara diperbolehkan mengenakan biaya jasa atau yang biasa kita kenal dengan fee, ataupun di bahasa Arab itu ada ujroh berdasarkan prinsip ijrah yang untuk penyediaan sistem dan infrastruktur layanan.
Dan yang keempat, setiap transaksi harus memiliki bukti yang sah, baik itu berupa sertifikat elektronik yang telah diverifikasi dengan tanda tangan elektronik yang valid untuk menjamin keabsahan dan keamanan dalam bertransaksi. Dan yang kelima, itu sistem bagi hasil yang harus sesuai hukum Islam yang memastikan keuntungan yang adil dan juga halal bagi semua pihak yang terlibat. Dan selanjutnya itu penerapan regulasi. Yang pertama, kepatuhan penuh terhadap POJK nomor 10/2002, yang mana amanah ini menjalankan kegiatan usaha sudah sesuai dengan ketentuan OJK tentang layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, termasuk perizinan dan pengawasan langsung dari OJK. Dan yang kedua itu penggunaan teknologi canggih. Amanah memanfaatkan big data dan juga artificial intelligence atau AI untuk meningkatkan keandalan layanan dan memperluas akses keuangan, terutama bagi masyarakat tanpa rekening bank. Dan yang ketiga itu ada pengelolaan sesuai aturan. Jadi, nasabah itu akan diberikan yang namanya nomor virtual account, yang mana ini untuk mempermudah transaksi pada platform amanah ini. Dan ketika semua setelah disepakati dan juga disetujui, maka dana akan dicairkan melalui pihak escrow account ini yang ada pada amanah fintech syariah. Dan yang keempat adalah pemenuhan modal minimum dan tata kelola. Amanah memenuhi persyaratan modal di setor, yaitu minimal 25 miliar dan menjaga struktur organisasi sesuai ketentuan POJK, termasuk pengawasan internal dan juga kepemilikan saham. Dan yang kelima, itu penerapan prinsip syariah. Amanah mengoperasikan bisnis berdasarkan fatwa MUI Fatwa DSN MUI nomor 17/DSN-MUI/2/2018 dengan pengawasan langsung oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan produk dan akad sesuai prinsip syariah. Dan yang keenam, pelaporan kegiatan kepada otoritas jasa keuangan. Amanah secara rutin selalu melaporkan data kepada otoritas jasa keuangan atau OJK pada tiap bulannya, yang itu mencakup baik itu dari informasi tentang pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan semua data terkait lainnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya itu akan masuk pada keuntungan dan tantangan kepatuhan terhadap regulasi syariah. Jadi yang pertama ini adalah keuntungan. Keuntungan yang pertama itu meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi dengan kepercayaan ini dapat membangun citra bisnis yang amanah, transparan, dan sesuai nilai Islam. Dan dengan kepercayaan ini kita dapat juga mendorong loyalitas jangka panjang antara konsumen. Kemudian yang kedua itu memperluas akses pasar global. Jadi startup bisa masuk ke pasar ekonomi Islam global yang dimana pasti itu net grow-nya lebih besar daripada yang lokal. Kemudian dengan akses pasar global kita juga akan mendapat akses terhadap sumber pendanaan halal yang lebih lagi. Kemudian yang ketiga, minim risiko hukum dan reputasi. Jadi dengan kepatuhan ini dapat menghindarkan dari pelanggaran syariah yang bisa mencoreng nama baik startup dan juga dapat mengurangi risiko terkena sanksi dari regulator seperti OJK atau DPS. Kemudian yang keempat itu dukungan ekosistem syariah, yang dimana dengan kita patuh kita mendapat prioritas dalam program akselerator syariah, dukungan inkubasi, serta akses pembiayaan syariah. Kemudian adapun tantangan dalam kepatuhan terhadap regulasi syariah. Yang pertama itu kompleksitas akad dan operasional digital, di mana kita masih butuh kejelian ekstra agar tidak terjebak gharar, riba, atau maisir. Kemudian kita harus menggunakan sistem transaksi otomatis berbasis blockchain yang dimana ini masih harus dipastikan kesyariahannya. Kemudian yang kedua itu biaya kepatuhan yang tinggi, dimana dengan membentuk Dewan Pengawasan Syariah atau DPS, audit syariah berkala, dan sertifikasi halal ini tentunya memerlukan biaya yang tinggi. Kemudian yang ketiga itu regulasi syariah yang masih berkembang, seperti pada sektor baru NFT, DeFi syariah, dan AI vintage itu masih belum banyak memiliki regulasi syariah yang baku. Kemudian startup juga harus berinovasi sembari menghadapi ketidakpastian hukum. Kemudian yang keempat, perbedaan fatwa antar negara. Jadi fatwa yang ada di Indonesia itu bisa berbeda dengan fatwa yang ada di negara lain. Kemudian kesimpulan, regulasi dan fatwa sebagai fondasi bisnis. Pada amanah ini, amanah mematuhi peraturan OJK nomor 10/POJK.05/2002 dan fatwa DSN MUI
nomor 117/2018 untuk memastikan operasional sesuai prinsip syariah dan hukum nasional. Kemudian penerapan regulasi dalam operasional, di mana amanah ini menerapkan sistem akad elektronik, escrow dan virtual account serta pengawasan oleh DPS dan OJK secara ketat. Kemudian akad yang digunakannya itu mencakup mudahbarah musyarakah, wakalah bil ujrah dan lain-lainnya. Kemudian dampak positif terhadap transparansi dan kepercayaan. Jadi kepatuhan terhadap regulasi itu mendorong transparansi, meningkatkan kepercayaan pengguna dan memperkuat posisi amanah sebagai startup fintech syariah yang terpercaya di Indonesia. Kemudian kita masuk pada rekomendasi bagi startup syariah lainnya. Jadi yang pertama itu kita harus memahami prinsip syariah sejak awal, di mana founder dan tim itu harus memahami prinsip dasar seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Kemudian yang kedua, libatkan Dewan Pengawas Syariah atau DPS secara aktif, karena DPS tidak boleh hanya menjadi simbol, tetapi harus terlibat dalam review akad, inovasi produk, dan audit syariah berkala. Kemudian yang ketiga itu kita harus memanfaatkan regulator teknologi syariah untuk efisiensi kepatuhan, yaitu gunakan teknologi seperti blockchain untuk pencatatan transaksi halal, smart kontrak syariah untuk akad otomatis, dan sistem audit syariah digital. Kemudian yang keempat yaitu ikuti update regulasi dan fatwa syariah. Jadi kita harus memantau perubahan regulasi dari OJK, BI, dan DSN MUI termasuk perkembangan fintech syariah secara global. Hal ini penting karena untuk menjaga legalitas, reputasi, dan daya saing dari startup kita. Kemudian yang kelima itu membangun program edukasi untuk pengguna. Jadi edukasi pasar tentang akad-akad syariah, konsep bagi hasil, dan perbedaan bisnis syariah versus konvensional. Karena hal ini dapat memperkuat loyalitas konsumen dan mendukung literasi keuangan syariah. Kemudian kita harus fokus pada transparansi dan amanah, karena kita harus menjaga transparansi penuh dalam semua transaksi, akad, dan pengelolaan dana. Karena di mana prinsip amanah atau kepercayaan ini adalah fondasi utama dalam bisnis syariah itu sendiri. Selanjutnya itu sesi menjawab soal diskusi pada pertemuan kali ini. Jadi soal yang pertama yaitu, menurut Anda, apakah regulasi yang ada saat ini sudah cukup untuk mendukung pertumbuhan teknoprinsip syariah? Jadi regulasi saat ini sudah cukup sebagai fondasi awal untuk mendukung pertumbuhan teknoprinsip syariah di Indonesia, terutama dari sisi legalitas, perlindungan, dan kepatuhan syariah. Namun untuk mempercepat pertumbuhan dan memperluas dampaknya, masih diperlukan penyempurnaan dalam proses perizinan, peningkatan kolaborasi lintas sektor, penyelesaian regulasi terhadap inovasi teknologi, serta penguatan literasi dan ekosistem pendukung. Jadi hanya cukup untuk fondasi awal. Kemudian yang kedua, bagaimana tantangan dalam menerapkan standarisasi fatwa untuk bisnis syariah di era digital? Jawabannya itu, penerapan standarisasi fatwa dalam bisnis syariah era digital menghadapi tantangan signifikan, mulai dari validitas dan otoritas fatwa, kecepatan penerbitan, literasi masyarakat, hingga keamanan data dan keharmonisan standar. Solusi yang diperlukan untuk mencakup penguatan regulasi, mekanisme verifikasi fatwa digital, peningkatan literasi syariah digital, serta pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang syariah dan teknologi. Kemudian soal selanjutnya beserta jawabannya akan dijawab oleh Mutmainah Nurul Irsyad. Kepada Mutmainah saya persilakan. Baik, untuk soal nomor 3 itu, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk memperkuat regulasi technopreneurship berbasis syariah? Hasil diskusi kami yaitu pemerintah dapat memperkuat regulasi technopreneurship berbasis syariah dengan menyusun regulasi yang adaptif dan juga inovatif, dengan meningkatkan kolaborasi lintas sektor serta memperkuat literasi dan akses pembiayaan bagi pelaku technopreneur syariah. Selain itu, penting untuk mengembangkan standar kepatuhan syariah yang jelas, memperkuat infrastruktur digital dan juga keamanan cyber, serta mendorong pengguna teknologi canggih seperti blockchain untuk memastikan transparansi dan efisiensi. Langkah-langkah ini akan menciptakan ekosistem yang kondusif dan berkelanjutan bagi pertumbuhan bisnis syariah berbasis teknologi di Indonesia. Baik, saya kembalikan ke moderator. Cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.